Ki, backing 1 meter. Bikin 1 meter untuk mau bikin salib. Ya, bikin 1 meter nih yang kekecili dulu. Yang lain nanti pakai sensor besar baru dipotong. Ya, bikin terus 1 meter dulu. Ya, oke. Selamat siang, Pastor. Selamat siang. Selamat siang, Pastor. Maaf mengganggu, Pastor. Mungkin lagi sibuk. Tapi kalau bisa minta Pastor waktu sedikit. Mohon penguatan untuk beberapa masalah yang kita hadapi saat ini. Boleh, Pastor? Oke, mari kita ke pastoran. Ya, baik. Mari. Terima kasih. Ya, bagaimana Bu? Apa yang mau diceritakan? Jadi, Pastor, kan Pastor tahu sendiri bahwa ini terkait dengan pelayanan saya sebagai umat awam. Kan ada beberapa ormas yang terpegang, begitu juga di gereja. Tentunya ada banyak hal yang kita korbankan. Kadang keluarga, waktu, belum juga hal-hal lainnya. Di sisi lain ya mungkin sebagai manusia tidak sih meminta penghormatan, tetapi secara pribadi kan yang kita coba buat itu, kita pikir ada berguna bagi banyak orang. Tetapi mungkin keadaan sekarang sudah berubah karena begitu banyak kepentingan pribadi ataupun kelompok, sehingga seperti kehilangan identitas. Terkadang ketika ada beberapa kebijakan yang coba
kita jalankan dan tidak sesuai dengan kepentingan atau berseberangan dengan kepentingan teman yang seorganisasi ataupun merasa bahwa kita itu saingan ataupun apa, sehingga ada yang berusaha menghasut mungkin teman-teman yang lain untuk membenci, untuk menentang, sehingga mulai terjadi pertentangan antara di dalam pemberian diri kami di dalam organisasi, begitu juga dengan secara pribadi. Terus terang, sebagai manusia tidak terima karena saya begitu banyak dikata-katakan di media massa ataupun mungkin teman yang berstatus mengenai pelayanan saya cuma pencitraan ataupun lebih banyak untuk kepentingan pribadi ataupun apa. Belum lagi kalau ada beberapa kebijakan yang kadang mungkin tidak berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, dikatakan oh Angana so semacam ketua bayangan kalau begitu. Padahal ketika dikembalikan apa yang mungkin ini cuma penilaian pribadi, apa yang saya buat itu sebenarnya tidak ada kepentingan secara pribadi ataupun hal-hal lainnya. Jadi kita mau lepas ataupun mau berhenti, ada keinginan begitu, tapi inilah yang menjadi pertentangan di batin saya, karena kalau melepas ada begitu banyak harapan, cita-cita yang sudah dirintis dari sebelumnya mengenai kepentingan gereja khususnya dalam eksistensinya di masyarakat yang berusaha saya sampaikan ke banyak orang. Tapi kalaupun mau lanjut, saya belum menemukan jalan dan solusi yang tepat. Kira-kira mau bagaimana sehingga bisa diterima apa yang saya berikan, pemikiran-pemikiran saya dan berikut pemberian diri saya. Sebenarnya bukan masalah penghormatan tepat, tapi lebih bagaimana kalau tidak mengikuti apa yang mereka inginkan ataupun tujuan. Saya pikir karena banyak di ormas sekarang sudah ada kepentingan yang lebih besar, padahal kalau misalnya kita kan lebih murni ke arah pelayanan pribadi. Jadi itu agak... Pertanyaan saya, apa tujuan utama hidupmu dalam aktivitas melayani Tuhan di tengah gereja dan masyarakat? Itu barangkali yang perlu Ibu pikirkan lebih ke dalam. Seperti apa Ibu punya tujuan memberi diri dalam pelayanan? Sebenarnya sih sebelum-sebelumnya kan saya juga berusaha bangkit dari permasalahan pribadi. Tetapi karena saya pikir pemeliharaan Tuhan begitu besar di dalam kehidupan saya, jadi pelayanan ini merupakan salah satu cara untuk bersyukur, untuk membalas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Sehingga yang menjadi hal yang paling penting sebenarnya hanya itu, untuk membalas segala kebaikan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan saya, baik pemeliharaan, berkat, kekuatan, dan juga cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam diri saya. Nah, ada satu hal yang indah yang sekarang saya harus sampaikan kepada Ibu, bahwa pemeliharaan Tuhan, cinta Tuhan yang sedang terpelihara. Nah, saya usul Ibu fokus kepada hal yang demikian. Biarpun ada dinamika ketegangan, interaksi antar manusia. Tapi kalau kita berfokus pada cinta dan pemeliharaan Tuhan, bagi saya yakin itu sebagai kekuatan. Yakin pada kekuatan yang sedang terpelihara pada diri Ibu. Gimana? Iya memang benar Pastor, tapi ya makanya sebagai manusia kadang begitu banyak fitnah, begitu banyak hasutan-hasutan untuk mengatakan bahwa saya seperti ini, saya mungkin pembangkang ataupun hal apa, ataupun
eh, ya seperti begitulah yang sehingga mempengaruhi juga teman-teman yang lain di dalam kapasitas mereka untuk melayani. Dan saya menghormati penilaian dari teman-teman sendiri di dalam melayani, khususnya di organisasi kemasyarakatan untuk gereja maupun secara kelompok kategorial. Tetapi benar sekali Pastor, mungkin saya harus lebih fokus kepada cinta Tuhan sehingga mengesampingkan hal-hal yang lain. Jadi fokus pada cinta Tuhan dan pemeliharaannya. Sehingga dari sana kita berupaya membangun relasi yang lebih harmoni dengan siapapun, termasuk mereka yang bahkan memfitnah kita, bahkan mencaci kita atau apapun, tapi kita belajar dari Yesus. Tepat hari ini pekan suci, maka kita belajar dari kesucian Yesus yang memang dia jalankan karena cinta dan pengorbanan. Biarpun pahalanya adalah salib dan luka, bahkan pengkhianatan. Nah, saya yakin ibu sebagai Yesus zaman now, Yesus zaman now yang sedang diperlihatkan kepada dunia. Maka jangan menyerah untuk tetap berkinerja dalam pelayanan, dalam pembangunan persekutuan di tengah gereja dan masyarakat. Gimana? Iya, baik Pastor, terima kasih. Semoga jadi satu kekuatan di dalam kami menjalankan tugas dan perutusan kami, baik di internal gereja maupun juga di masyarakat, begitu juga di dalam keluarga. Begitu juga keluarga, karena mungkin waktu yang saya berikan cukup banyak di luar, ada banyak pertentangan juga di dalam keluarga, tapi itu juga satu satu pergumulan bagi saya. Semoga selalu mengingat apa yang Pastor sampaikan tadi. Oke, tetap bijaksana, rajin membagi waktu, keseimbangan antara pelayanan keluarga itu penting. Dan diperlukan kecerdasan mengelola waktu dan kecerdasan mengelola kehidupan yang sudah barang tentu akan semakin berkembang manakala kita fokus pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan untuk kita jabarkan pada hal-hal yang sedang kita hidupi dan hadapi setiap hari. Tetap yakin, jangan takut, berjuang terus. Cinta Tuhan tetap memelihara ibu. Baik, Pastor. Terima kasih Pastor atas waktunya. Ya, terima kasih. Siang. Sang Penebus bermahkota
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saudara-saudari tercinta, marilah mengawali permenungan kita. Kita memohonkan kuasa Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami adalah umat ciptaan yang sedang berjuang berziarah di bumi ini dalam kebersamaan dengan seluruh umat beriman dalam berbagai macam aktivitas dan relasi-relasi kehidupan kami. Kami mohon supaya Engkau senantiasa menyertai kami semua, menyertai persekutuan dan kinerja kehidupan kami, supaya dalam terang penyertaan-Mu kami mampu semakin meyakini cinta dan pemeliharaan-Mu yang agung dan kuasa, untuk kami tumbuh kembangkan dalam semangat pekerjaan yang semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kami kepadamu, yang juga terjabarkan dalam pembangunan hidup yang harmoni dalam persaudaraan dan bekerja sama dalam kemajuan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-hamba-Mu mendengarkan, supaya sabda-Mu menjadi cerahan dan curahan yang menghidupkan langkah-langkah kehidupan kami, supaya nama-Mu dimuliakan dan kami mendapatkan keselamatan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memperkuat diri kita dan persekutuan kita berdasarkan pengalaman-pengalaman kehidupan kita, berinspirasi dari bacaan kitab suci yang saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 6 sampai dan dengan 11. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 6 sampai dan dengan 11. Bunyinya sebagai berikut. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, bacaan kitab suci yang saya pilih untuk kita dengarkan mengajak kita untuk sadar betul siapa Yesus bagi kita, dan kesadaran betul siapa Yesus bagi kita mengajak kita untuk menyatukan semua perjuangan, pergumulan, kinerja, interaksi, relasi, komunikasi kita dengan siapapun orang, termasuk dalam peran dan tanggung jawab kita di tengah gereja, di tengah masyarakat. Dan kita menyatukan pergumulan dan perjuangan kita bersama-sama dengan Yesus. Ilustrasinya sedang kita nikmati lewat penggalan-penggalan kayu yang tadi diperlihatkan
dan penggalan-penggalan kayu itu tidak ada manfaatnya manakala tidak bisa dibentuk oleh sang tukang kayu. Membentuknya seperti meja, mebel, palang salib, kursi, dan lain sebagainya, lemari, itu dibentuk karena penggalan-penggalan kayu itu membiarkan dirinya diatur, dibentuk oleh sang tukang kayu agar benar-benar boleh bermanfaat, boleh bermakna. Tetapi kalau kita hanya membiarkan diri sebagai penggalan kayu, kita tidak ada apa-apanya. Dan kita belajar dari Yesus yang adalah Allah turun ke dunia, mengosongkan diri, meruntuhkan dirinya, bahkan turun sebagai hamba untuk melakukan sebuah tindakan ketaatan atau tindakan pengosongan diri, tindakan menghambakan diri karena sebuah aplikasi ketaatan kepada Bapa yang mengutusnya, supaya ketaatan ini berbuah keselamatan dalam sebuah keyakinan akan cinta dan pemeliharaan Tuhan. Membiarkan diri diatur, dibentuk oleh kuat kuasa Tuhan, seperti simbolisasi penggalan-penggalan kayu yang membiarkan diri untuk diatur, dibentuk oleh sang pemahat, akan menjadi sebuah hal yang berguna. Itulah yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dia benar-benar meninggalkan martabat kealahan yang dipercayakan Allah kepada dirinya, dan dia turun ke bumi, bahkan sampai ke bawah bumi dengan kematian, supaya dari sana kita diangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia yang diharapkan semakin bermakna bagi orang lain. Tadi seorang ibu datang berkonsultasi dengan saya. Saya kagum dengan pemberian dirinya. Saya kagum dengan perjuangannya. Saya kagum dengan kejujuran isi hatinya. Dan juga saya punya empati dengan barangkali luka hatinya karena pelbagai macam persoalan kehidupan. Tetapi saya mengajak dia untuk berfokus pada dua hal, yakni cinta dan pemeliharaan Tuhan. Cinta sudah diperlihatkan oleh Yesus yang adalah Allah berkenan menjadi manusia. Cinta Yesus membuat dia menjadi manusia sama seperti kita, sehingga dia sehati sepenanggungan dengan perjuangan kita, supaya martabat kita ditinggikan karena cinta Tuhan. Maka kita semakin menjadi manusia, apalagi semakin menjadi manusia beriman, manakala kita mentransformasi kehidupan kemanusiaan kita dengan cinta yang sejalan dengan cinta Tuhan. Sehingga cinta ini diilahikan. Maka cinta yang dipraktekkan hendaknya cinta yang penuh pengorbanan, sebagaimana dibuat oleh Yesus. Cinta Yesus berakhir di kayu salib. Dan karena dia berakhir di kayu salib, dia berdampak pada penebusan. Maka sangat tidak elok orang yang mengatasnamakan cinta lalu berkhianat. Sangat tidak elok orang yang berkata-kata dan berteori tentang cinta lalu memusuhi orang lain, bahkan memusuhi sahabat sepelayanan dan sahabat sekerjanya. Sangat tidak elok. Sangat tidak elok mengatasnamakan cinta lalu berkhianat, seperti Yudas barangkali. Tapi cinta dari Tuhan selalu berpikir tentang pembahagiaan, selalu berpikir tentang pembebasan,
selalu berpikir tentang pemberdayaan dan solidaritas kemanusiaan. Dan itu sempurnanya ada pada Yesus. Maka orang-orangnya Yesus adalah mudah-mudahan orang yang mempraktekkan cinta. Cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan, tapi cinta yang membuka tangan terbuka untuk bergandengan tangan, berjalan bersama, menata dunia yang semakin harmoni dan bersaudara. Saya kagum dengan keyakinan ibu tadi yang percaya pada cinta Tuhan. Karena itu saya mengajak dia untuk terus fokus berjalan pada cinta Tuhan, biarpun dalam pesiarahan kehidupannya ada dinamika, bahkan ada friksi, bahkan ada ups and down. Tapi saya ajak dia fokus pada cinta itu, sehingga cinta kepada Tuhan tetap memperkuat pelayanan dan pemberian diri sebagai aktivis di gereja dan masyarakat. Yang kedua, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih, kita ini Tuhan pelihara. Lagu yang kita dengarkan adalah Hanya Debulah Aku. Jadi kalau kita percaya pada pemeliharaan Tuhan, sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita hanyalah debu, abu yang tidak berguna. Tapi karena pemeliharaan Tuhan, kita diangkat, kita dipercaya, bahkan kita dipakai untuk menjadi alat-alat kasih-Nya. Pemeliharaan Tuhan adalah rahmat, tapi rahmat yang mewajibkan menjalankan tanggung jawab. Pemeliharaan Tuhan membuat kita menjadi manusia-manusia yang kritis, kreatif, dan inovatif dalam karya-karya kehidupan yang sungguh-sungguh berjuang untuk kemajuan. Karena itu, orang yang sadar akan pemeliharaan Tuhan, dia tidak statis, apatis, penuh keluhan dengan kehidupannya. Tapi dia selalu mencari peluang-peluang yang senantiasa Tuhan hidangkan dalam kehidupannya. Apalagi kita belum terbebas benar dari pandemi COVID-19, dan kita selalu diharapkan untuk membangun adaptasi baru. Maka mari kita membangun adaptasi baru, tidak pesimis, statis, dan masa bodoh dengan kehidupan ini. Tapi kita selalu punya mata hati yang tajam, telinga hati yang terang, pikiran yang jernih untuk menata ke depan hidup kita yang mudah-mudahan tidak menjadi beban, tapi hidup yang menjadi berkat. Dan itu hanya mampu kita jalankan kalau kita sadar sungguh dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Si ibu tadi sungguh-sungguh yakin akan pemeliharaan Tuhan, maka dia memberi diri biarpun ada beban, memberi diri biarpun kadang berurai air mata. Tapi inilah sebuah perjuangan untuk tidak putus asa menjalankan kehidupan yang penuh dinamika. Bahkan menjalankan kehidupan yang dalam bahasa gereja ada salib-salib. Salib mudah-mudahan bukan beban, tapi salib adalah cara Tuhan untuk menguji ketahanan dan ketekunan pribadi kita menjadi orang-orang yang penuh berkat. Sudah barang tentu saya mengajak kita semua untuk selalu menggenggam tangan Yesus yang sedang memelihara kita. Menggenggam tangan Yesus yang terus mencintai kita tanpa batas. Bersama genggaman tangan Yesus, yakinlah kita tidak berjuang sendirian.
yakinlah kita tidak berjuang seorang diri, tapi kita berjuang bersama Yesus. Yesus pasti akan memampukan kita melakukan segala-galanya. Bahkan Yesus pula lah yang akan menyempurnakan apa yang masih kurang dalam hidup ini. Maka saya mengajak kita semua untuk berfokus pada Yesus. Orang yang berfokus pada Yesus adalah orang yang berfokus pada tadi cinta dan pemeliharaannya. Bukan berfokus pada dunia dan kenikmatannya. Kalau berfokus pada dunia dan kenikmatannya, kadangkala kita tergoda untuk hanya mementingkan diri. Kadangkala kita tergoda untuk karena hanya mementingkan diri, kita menjatuhkan orang lain dengan ketidaktulusan bergaul, ketidaktulusan bekerja sama. Maka mudah-mudahan kita bukan menjadi orang-orang demikian, tapi kita menjadi benar-benar orang-orangnya Yesus yang yakin akan cinta dan pemeliharaannya, untuk sadar dipakai sungguh menjadi alat kasih dan berkat-Nya di tengah gereja dan masyarakat. Tadi Ibu saya mengatakan, Ibu engkau dipakai oleh Tuhan pada zaman ini. Engkau adalah Yesus zaman sekarang yang mudah-mudahan tidak pernah berhenti berjuang melayani untuk hal-hal yang lebih bagus, lebih baru, dan lebih maju. Nah, kalau ada ibu-ibu sedemikian di antara kita, kita menjejaringkan kebaikan ini seperti ibu-ibu tadi, tidak menyerah berjuang, tidak menyerah melayani, tidak menyerah beraktivitas untuk hal-hal yang baik dan maju. Why not? Karena apa? Tuhan memakai orang-orang demikian. Tuhan menjaga orang-orang demikian. Tuhan mempercayai orang-orang demikian. Dan Tuhan menjadikan orang-orang demikian sebagai berkat yang sangat-sangat istimewa yang dihadiahkan kepada gereja dan masyarakat. Dan kepada kita semua, mari kita bergandengan tangan untuk lebih maju membangun persekutuan. Persekutuan yang berisi persaudaraan. Persaudaraan yang berisi kerjasama. Sebagaimana didengungkan dalam APP 2022 ini, ada 3 hal yang penting kita praktikkan. Pertama-tama pertobatan, pembaharuan diri. Bahwa kalau kita salah, kita bercacat, kitalah yang merubah. Kitalah yang merevolusi diri. Kita yang merevolusi mental agar ada perbaikan. Kedua, kita solidaritas. Kita membangun solidaritas, ada kepedulian satu sama lain. Kita rela saling bantu, saling asuh, saling asih untuk hal-hal yang lebih maju. Solidaritas. Kita hidup sebagai sesama manusia yang peduli, solider satu sama lain. Dan yang ketiga, kita melakukan tindakan-tindakan pemberdayaan. Pemberdayaan yang mendatangkan kemajuan. Dan inilah yang hendaknya kita jabarkan dalam aplikasi harmoni, persaudaraan, dan kerjasama. Dan inilah sebenarnya buah-buah iman kita akan Yesus yang saat ini berkenan menjadi hamba penderita, berkenan mengesongkan diri, kenosis, mengosongkan diri, meninggalkan kealahannya dan menjadi manusia sama seperti kita, biarpun tanpa dosa, supaya kemanusiaan kita akan ditingkatkan martabatnya, sehingga kita memiliki martabat manusia beragama, manusia beriman, manusia yang mendapatkan pahala hidup ilahi manakala kita setia menjadi orang-orangnya Yesus. Maka tadi sebelum Ibu itu pergi, saya mengatakan terus berjuang, terus berfokus pada Yesus. Karena perjuangan bersama dan dalam Yesus pasti akan mendatangkan kemenangan, pasti akan mendatangkan ketahanan, pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan takut. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah teman kita. Yesus adalah saudara kita yang siap menyertai perjuangan-perjuangan kita di tengah tugas pelayanan kita,
di tengah gereja, di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Dia menyertai kita, bahkan membantu kita, bahkan membela kita manakala kita menghadapi pelbagai macam guncangan dunia. Tapi karena Yesus ada di pihak kita, pastilah kita akan dimenangkan dan dibahagiakan. Sekali lagi jangan takut. Tuhan menyayangi, Tuhan memberkati, Tuhan mengabulkan, menjaga segala macam apa yang sudah, sedang, dan akan kita jalankan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang tercinta, mengakhiri permenungan kita, saya undang kita berdoa dalam doa masa Prapaskah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Semoga karena rahmat-Mu kami Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.